Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menceritakan seorang tokoh wanita, yakni Robi'ah Al-Adawiyah. Robi'ah Al-Adawiyah atau biasa dikenal dengan Robi'atul Adawiyah mempunyai nama lengkap Ummu Al-Khair Robi'ah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Qisyah. Beliau lahir di kota Basrah sekitar pada tahun 713 Masehi dan beliau meninggal pada tahun 801 Masehi. Beliau merupakan seorang sufi beraliran Sunni. Beliau hidup pada masa dinasti Umayyah. Beliau adalah anak keempat dari 4 bersaudara. Ayahnya bernama Ismail. Ketika malam menjelang kelahiran Robi'ah Al-Adawiyah, ayahnya tidak memiliki uang sepeser pun dan tidak memiliki penerangan untuk menemani istrinya melahirkan. Namun selang beberapa hari kelahiran Robi'ah Al-Adawiyah, ayahnya yang bernama Ismail bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya, Nabi Muhammad SAW menuturkan agar ayahnya yang bernama Ismail tidak khawatir atau tidak cemas karena putrinya Robi'ah Al-Adawiyah seorang wanita yang mulia atau seorang wanita yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak orang-orang yang menginginkan syafaat dari Robi'ah Al-Adawiyah. Selang beberapa tahun kemudian, ayahnya yang bernama Ismail meninggal dunia, kemudian disusul oleh ibunya, sehingga Robi'ah dan ketiga saudaranya menjadi yatim piatu. Nah, ketika menjadi yatim piatu, Robi'ah Al-Adawiyah dan ketiga saudaranya mengembara untuk bertahan hidup. Ketika mengembara, Robi'ah Al-Adawiyah terpisah dengan ketiga saudaranya. Ia menjadi hidup seorang diri. Karena ia terpisah dari saudaranya, ia diculik oleh sekelompok orang, yakni sekelompok penyamun, untuk dijual menjadi hamba sahaya atau seorang budak. Kemudian Robi'ah Al-Adawiyah dibeli oleh pedagang kaya raya dengan harga 6 dirham. Namun pedagang kaya raya itu memperlakukan Robi'ah Al-Adawiyah dengan sangat kejam, sehingga Robi'ah Al-Adawiyah setiap harinya harus bekerja sangat keras. Pada suatu malam, Robi'ah Al-Adawiyah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dirinya bebas dari perbudakan itu, maka ia akan mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada malam itulah majikan Robi'ah Al-Adawiyah melihat lentera atau cahaya yang bersinar dari atas kepala Robi'ah Al-Adawiyah. Cahaya itu sangat terang, sehingga cahaya tersebut itu dinamakan dengan cahaya sakinah atau rahmat Tuhan yang berasal dari orang-orang soleh atau orang-orang yang suci. Melihat kejadian itu, maka majikan Robi'ah Al-Adawiyah merasa ketakutan, sehingga keesokan harinya majikan Robi'ah Al-Adawiyah membebaskan Robi'ah Al-Adawiyah. Dan sebelum Robi'ah Al-Adawiyah beranjak pergi, majikannya itu menawarkan agar Robi'ah Al-Adawiyah tetap tinggal di kota Basrah, dan majikan Robi'ah Al-Adawiyah siap menanggung segala keperluan dan kebutuhan Robi'ah Al-Adawiyah. Namun karena sifat kezuhudannya, Robi'ah Al-Adawiyah menolak tawaran majikannya itu, dan ia menunaikan janjinya, yakni beribadah kepada Allah, mengabdikan dirinya kepada Allah ketika ia bebas dari perbudakan itu. Nah, setelah Robi'ah Al-Adawiyah bebas, Robi'ah Al-Adawiyah mengembara ke berbagai tempat sampai menemukan tempat tinggal. Di tempat tinggal itulah Robi'ah Al-Adawiyah mencurahkan seluruh hidupnya, seluruh dirinya hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Robi'ah Al-Adawiyah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga sangat besar, sehingga ia memutuskan untuk tidak menikah. Banyak sekali lamaran pria-pria yang melamar Robi'ah Al-Adawiyah untuk dijadikan istri, tetapi Robi'ah Al-Adawiyah menolak lamaran pria-pria tersebut, seperti lamaran Abdul Wahid bin Zaid, kemudian lamaran dari seorang gubernur kota Basrah. Robi'ah Al-Adawiyah menolak lamaran orang-orang tersebut.
Alasan Rabi al-Adawiyah untuk tidak menikah karena ia takut tidak dapat bertindak adil setelah menikah. Dia takut tidak bisa bertindak adil kepada anak-anaknya dan suaminya kelak ketika ia menikah, karena cintanya dan perhatiannya sudah tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabi'ah al-Adawiyah dikenal dengan tasawufnya dengan metode al-mahabbah atau cinta tanpa pamrih dan uns kedekatan dengan Tuhan. Jadi cintanya Rabi'ah al-Adawiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tanpa pamrih. Ia tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Ia tidak mengharapkan surga sebagai balasan atas cintanya tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rabi'ah al-Adawiyah juga dikenal dengan seorang wanita yang sangat zahid atau seorang wanita yang sangat zuhud, tidak mementingkan harta dunia, dan ia memilih untuk tidak meminta bantuan kepada seseorang atau siapapun karena ia tidak mau merepotkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Rabi'ah al-Adawiyah meninggal sekitar pada tahun 801 Masehi. Ia hidup bersama dengan sahabatnya yang bernama Abdah. Nah, ia meninggal ketika ia sudah pulang menunaikan ibadah haji atau setelah pulang menunaikan ibadah haji, kesehatannya menurun, dan kemudian Rabi'ah al-Adawiyah memerintahkan Abdah untuk membungkus jenazahnya dengan kain kafan yang sudah disediakan sejak lama oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Sebenarnya banyak orang-orang yang ingin mendampingi Rabi'ah al-Adawiyah menjelang kematiannya, namun Rabi'ah al-Adawiyah menolak tawaran orang-orang tersebut karena ia tidak mau merepotkan orang-orang tersebut, sehingga ia menghembuskan nafas terakhir pada tahun 801 Masehi atau sekitar pada usia 83 tahun, dan beliau menurut penuturan orang-orang dimakamkan di dekat kota Yerusalem. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.